Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali pembahasan kita terkait ILC kali ini ada mengundang Refly Harun, Faisal Assegaf dan CS-CS-nya semua ya. Dan kali ini mereka ada membahas terkait gugatan yang katanya ditolak. Tapi mereka jika ditolak, Faisal Assegaf dan CS-CS-nya semua akan demo besar-besaran katanya. Kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kalian sudah tonton ILC hari ini? Iya. Enggak usah tanya siapa yang diundang. Iya. Udah di luar kepala kalian itu. Betul, Faisal Assegaf. Iya. Siapa lagi? Refly Harun, Iya. betul. Siapa lagi? Ray Rangkuti, Iya. betul. Udah tahu kita. Itu aja ya kan. Pokoknya yang namanya ILC, apapun masalahnya, apapun judulnya, yang diundang adalah nggak jauh-jauh dari Faisal Assegaf dan Refly Harun. Iya. Mau bicara IKN, mereka diundang. Bicara sepak bola, mereka Iya, diundang. betul. Sampai perkara gizi buruk, mereka juga diundang. Dan kalian tahu apa judulnya? Judulnya Jokowi menghitung hari, Gibran di ujung tanduk. Dan tahu kalian, mereka itu ternyata sedang berdebat bagaimana kira-kira nasib Jokowi dan Gibran ke depannya setelah pembacaan PTUN. Ngapain kalian sibuk mikirin nasib orang? Iya. Kalian pikirin nasib kalian Iya, sendiri. betul. Yang dibully mau dilantik ya. Kalian pikirin masa depan kalian. Apalagi itu diundang itu ada ketua BEM itu, bukan menghina ya, bukan merendahkan, tapi ketua BEM dari salah satu universitas negeri kayak gitu modelnya. Parah ya, parah. Coba cari dulu ketua BEM yang kualitasnya agak dalam gitu loh. Kalaupun dangkal, jangan terlalu dangkal. Malu kita sebagai orang Indonesia punya ketua BEM kayak gitu. Ngomongin masalah 10 tahun pemerintahan Jokowi, bahwasanya rakyat sudah menderita oleh karena 10 tahun pemerintahan Jokowi. Menderitanya di mana? Kau 10 tahun yang lalu berapa umurmu? Gawat ya. Berapa umurmu? Kita logika saja lah. Katakanlah dulu ini orang ya, sekarang umurnya kira-kira umur 22 lah dulu ya, di semester terakhir ya. Ya, katakanlah dulu akhir-akhir semester ya, umur 22 ya. Dikurang 10 tahun berarti umurnya 12 tahun. Anak SD. So ngerti tahu pula. apa kau mengomentari pemerintahan kelas anak SD? Kapun duang. Lapet. Udah emosi ya, nggak tertahan ya. Aduh. Bang Karni, kau kalau ngundang orang lihat-lihat lah. Kau tanya dulu sama mamanya itu udah izin belum? Masa ketua BEM kayak gitu kualitasnya? Itu 3 bulan sebelum pemilihan, kan biasanya ada 3 bulan waktu. Itu tanya dulu sama dia. Sudah konsumsi vitamin atau belum? Jangan kebanyakan makan nasi goreng. Jadi otaknya harus encer gitu loh. Ini enggak berminyak, otak itu berminyak. ILC. Tapi bukannya bilang apa, mereka undang juga Kodari di situ. Aku tahu Kodari itu cuma sebagai alat, seolah-olah acara kalian itu netral. Padahal ILC itu nggak netral itu. Sama kayak bocor halus produksinya Tempo. Ku bilang sama kalian ya, kalau ndak mau tak kalian bocor, jangan pernah kalian nonton bocor halus. Betul-betulan bocor kalian. Bocor halus memang, tapi keliling. Itu dia nggak ngerti. Aku ngelihat Tempo ini pun begitu juga ya. Makin kesini makin sengklek ku tengok. Entah apa aja beritanya. Berseberangan terus.
berseberangan kalau punya dasar yang kuat nggak apa-apa. Ketika terbukti beritanya itu hoax, tenggelam. Nggak kedengaran lagi beritanya. Namanya pun juga bocor halus. Jadi mereka itu di sana berkumpul acara ILC. Kalau aku pikir-pikir ini acaranya ini tadi malam ini. Mereka itu sedang mereka-reka apa yang akan terjadi kepada Joko Widodo dan apa yang akan terjadi kepada Gibran setelah pembacaan putusan PT UN. Ya, memang acaranya hari ini jam 3. Ya, ku bilang sama kalian, video ini diproduksi jam 12 teng, ya, sebelum jam 13.00. Pembacaan PT UN jam 13.00. Aku berani katakan sama kalian bahwasannya PT UN akan menolak gugatan PDIP. Ya, nanti setelah keluar lagi putusan, kita bikin video lagi. Iya, jadi ku bilang sama kalian, kenapa ya PT UN itu bisa dikatakan lemah secara konstitusi? Begini, ketika kita mengajukan sebuah gugatan ya ke PT UNK itu atau ke MKK itu ya atau ke lembaga peradilan lainnya ya. Jadi kita harus bersiap-siap bahwasanya ya gugatan itu diuji material ya. Setelah itu mereka akan menimbang dan mempertimbangkan apakah layak gugatan itu diterima atau tidak diterima. Masalahnya ya ketika gugatan itu ditolak ya maka penetapan atau keputusan yang akan dikeluarkan itu sudah menjadi produk hukum. Mereka berpikir bahwasanya itu ada intervensi. Masalahnya di situ. Ya, sama seperti MK ya sudah menetapkan ya bahwasanya pemenangnya adalah 02, 03, 01 ya bisa dikatakan gugatan mereka ditolak ya dan 02 ditetapkan sebagai pemenang ya. Mereka ini selalu beranggapan bahwasanya produk hukum ya yang sudah keputusan yang sudah dikeluarkan itu adalah hasil dari intervensi dari pihak pemerintah. Jadi isi kepala orang ini begitu, gitu loh. Nggak akan gampang percaya dengan apa yang sudah diputuskan oleh lembaga peradilan. Perhatikan kalian nanti ya. Ku bilang sama kalian ya. Ku katakan lemah, sudah berulang-ulang kali ku katakan lemah secara konstitusi. Kalau bicara gugatan PDIP ke PT UN ya. Mereka menggugat Gibran ya dengan umurnya yang bisa dikatakan sudah menyalahi ya, menyalahi keputusan MK, sudah menyalahi KPU sudah menyalahi undang-undang. Karena apa? Karena sudah memperbolehkan Gibran ya. Oleh karena apa? Karena umurnya tidak mencukupi ketika dia mencalonkan diri menjadi wakil presiden ya. Tapi kan masalahnya ya MK sudah mengeluarkan undang-undang keputusan nomor 90 mengatakan bahwasanya ya walaupun usia tidak genap 40 tahun tetapi ada frase lainnya, tetapi pernah menjabat sebagai kepala daerah maka berhak untuk dicalonkan sebagai wakil presiden. Itu dia. Itu saja sudah final dan pending. Kan begitu, artinya apa? Sudah final dan mengikat gitu loh. Sudah final, mengikat. Tidak ada lagi yang bisa menggugatnya gitu loh. Jadi lemah aku katakan karena apa? Untuk yang satu ini saja sudah final dan binding ya. Setelah itu apa? Ya, keputusan MK ya ketika ada perselisihan. Karena memang begini, PT UN ya mengurusi masalah perselisihan administrasi, MK mengurusi masalah perselisihan hasil dari pilpres ataupun pilkada. Nah, MK sudah mengeluarkan keputusan bahwasanya yang menjadi pemenang adalah 02. Ya, keputusan MK itu sudah final dan pending. Ya, itu artinya apa? Sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, sudah harus dilantik. Untuk yang dua ini saja sebetulnya sama-sama final dan binding. Jadi nggak ada cerita lagi, tidak ada alasan, mereka tidak ada dasar lagi untuk melakukan gugatan. Karena apa? Karena gugatan yang mereka mereka ajukan itu, mereka menggugatnya itu tanggal 4 April 2024. Ya, beberapa saat setelah keluar hasil dari pemilihan umum.
Ya, kecuali gugatannya itu jauh hari sebelum dilaksanakan pemilu atau jauh hari sebelum ada penetapan calon, ya, atau beberapa saat sebelum pendaftaran Gibran, ya, mereka lakukan gugatan, ya, itu sah, tidak ada masalah. Ini mereka mungkin saat itu tidak melakukan gugatan karena apa? Karena mereka pikir bahwasanya mereka akan menang. Oleh karena apa? Oleh karena orasinya Puan Maharani solid. Oleh karena apa? Oleh karena imannya Megawati yang mengatakan bahwasanya kita harus menang satu putaran. Mereka menggebu-gebu, mereka merasa di atas angin. Nah, setelah keluar hasil dari KPU, ya, ingat perhitungan KPU itu terhadap suara sah karena apa? Dilakukan secara berjenjang dan manual, itu dia. Ya, secara manual berjenjang. Gitu. Bukan secara elektronik. Ya, jadi bisa dikatakan nggak ada alasan mereka lagi. Makanya ketika mereka tahu mereka kalah, suara paling kecil pula, ya, maka mereka melakukan gugatan ke PT UN. Kan bodoh, bonga, tolol, loa, dodong, pekok, peka, PA. Di mana-mana itu menggugat sebelum, bukan sih sudah tahu dia kalah baru digugat. Kan enggak aja kayak gitu. Sama kayak orang contohnya jual beli barang, ya kan? Kita jual beli tanah contohnya. Kita jual beli tanah, transaksi katakanlah sebidang tanah harganya 1 miliar. Kita berikan 1 miliar sama kita jual tanah kita itu sama orang lain. Orang lain kasih kita uang, kita kasih surat tanah. Selesai, sah. Di situ uang jadi milik kita, tanah milik orang itu, kan begitu. Tiba-tiba terjadilah longsor. Longsor. Lebih separuh tanahnya longsor. Dia berani gugat sama kita. Dia minta balik sama kita setelah kita terima uangnya. Padahal uangnya udah kita bikin untuk pestakan anak nikah. Udah kita beli Kijang Innova 1. Udah kita beli pesawat jet pribadi 1. Udah bikin cetak kaos kita, kaos Putra Mulyono tulisannya. Udah habis dah contohnya. Sisa misalnya 100 juta lagi. Mau tuntut orang itu nggak bisa. Itu kali-kali bodoh ya. Kali-kali bodoh aja orang itu udah nggak masuk ya kan. Kapunduang. Ibu dan mancalia orang kau gini kau ha. Entah apa-apa juga. Jadi gitu dia ya. Aku bilang sama kalian ya, videoku ini jam 12 ya. Gak perlu kusebutkan apanya ya. Nanti langsung rilis itu jam 2. Nanti baru kita bikin video lagi ya kan, video kita pesta pora. Jadi dari situ aja pun juga sudah lemah. Makanya ya, mereka ini yang sedang di LC ini, mereka sedang berdiskusi. Ya, mereka itu seolah-olah mengisyaratkan begini. Kira-kira kalau misalnya putusan kira-kira misalnya gugatan PT UN itu, PDIP ke PT UN itu ditolak, kira-kira kedepannya apa mau kita bikin ya? Itu rencana mereka. Makanya tahu kalian ya, tanggal 13 nanti ya, mereka dikatakan katanya mahasiswa dan beberapa elemen lainnya. Ya, beberapa elemen lainnya akan melakukan demo besar-besaran, Kita lihatlah besar-besarannya kayak mana. Nanti hari Senin tanggal 13. Dan tahu kalian, terbongkar terkuat ternyata siapa yang mengkoordinir semua. Faisal Assegaf. Nggak ada kerja kawan ini selain mengkoordinir demo. Kau buka PT lah Faisal. Tapi itulah, bukannya bilang apa ya. Jadi si Faisal ini katanya dia itu sudah konsolidasi, sudah berkomunikasi dengan beberapa ketua BEM. Pantaslah ketua BEM kayak gitu kualitasnya. Anak didik si Faisal Assegaf rupanya. Mau kali kalian dicuci otak kayak gitu ah. Maunya kalian sebelum dicuci otak kalian itu kalian tanya, Bapak udah jadi apa?
Gitu. Bapak prestasinya apa? Udah apa Bapak bikin untuk bangsa ini? Udah bermanfaat nggak Bapak untuk bangsa ini? Harusnya gitu. Ini enggak, yang bodoh diikuti. Lain kayak kami dulu. Oh, nggak gampang-gampang jadi ketua BEM itu ya kan? Jadi dari segi otak, cara berpikir, cara berkata-kata, cara pola berorganisasi itu harus dilihat gitu. Sekarang kan enggak. Pusinglah kita ngelihat orang ini, generasi muda kayak gini. Kawan ini si Gibran mau dikomentari. Kau komentari dulu hidupmu. Sekarang begini, daripada kalian mengkoordinir dan juga daripada kalian bikin demo nanti tanggal 13 hari Senin, lebih bagus kalian bikin surat lamaran kerja banyak-banyak. Persiapkan kalian lah mulai dari sekarang. Kayak mana mau kalian tujukan itu, ke perusahaan mana kalian tujukan itu lamaran kerja. Gak usah sok-sokan kalian mikirkan bangsa ini. Karena apa? Bangsa ini sudah dipikirkan oleh orang yang tepat. Kalau mau dia goreng lagi masalah fufu fafa. Yakin kali itu fufu fafa itu apa ya si Gibran. Kalau enggak kan malu juga kau. Ketua BEM, ya kan? Universitas ini ternyata salah masalah fufu fafa. Idage. Lapa. Aduh. Jadi orang ini kalau keluar, ini sebetulnya tadi itu aku belum tonton sepenuhnya itu, tapi ku tengok arahnya udah tahu ya kan. Jadi ketika mereka sudah tahu ada PT-UN gugatan PDIP ke PT-UN itu ditolak, mereka akan menggelar aksi. Menggelar aksi. Jadi itulah kita nggak heran ya, kenapa mahasiswa sekarang itu ya kritisnya itu lebih kritis bodoh gitu loh. Maaf lah ya, ku pinjamlah dulu kata bodoh. Rocky Gerung kan bisa pinjam kata dungu. Ku bilanglah dulu kritis bodoh kan begitu. Jadi kritisnya itu tidak mendasar. Mereka itu sudah banyak disusupi, biar tahu kalian. Gak ku bilang semua ya, tapi ada beberapa universitas ya yang sudah disusupi dengan pemikiran-pemikiran apastis terhadap bangsa ini gitu loh. Pikiran-pikiran pesimistis terhadap pemimpin-pemimpin mereka gitu ya. Jadi makanya kita bisa lihat lah ya kan. Coba lihat kemarin itu ya, ada ketua-ketua BEM juga itu yang kemarin itu dia kritik katanya partai politik, rupanya dia masuk partai apa? PKB. Masuk Kim pula kan. Siapa namanya itu? Gilbrannya. Nanti kita akan komentari masalah khusus mengenai mahasiswa dan gerak-geriknya. Aneh-aneh aja orang ini ku tengok. Jujur aja lah ku bilang ya, dari dulu aku berorganisasi ya, orang-orang yang paham tentang organisasi ya, cara ngomongnya nggak seperti itu. Belepotan tak ada dasar lagi. Tak ada data. Ku bilang sama kalian ya, ILC ini ya, seringkali orang ini ya berdebat tanpa data. Tapi ILC itu sekarang itu sudah tepat mencurahkan kebencian, mencurahkan kesakit hati, mencurahkan kedongkolan, ya, mencurahkan perasaan-perasaan dizolimi. Nggak ada. Coba perhatikan kalian, kalau mereka debat, coba berapa persen yang pakai data? Berapa persen? Ya, paling yang pakai data cuman M. Kodari. Makanya Hasan Nasbi itu nggak terlalu selera diundang ILC. Karena apa? Hasan Nasbi itu loh yang sekarang jadi ketua kantor komunikasi kepresidenan. Ya karena dia itu selalu berbicara by data. Ya kan? Kalau Kodari mau ada data mau nggak ada data, gas. Gitu dia. Diundang, gas datang. Kan begitu.
Ya, Kodari itu juga punya data, ya, tapi orangnya tipenya memang cari lawan terus. Nggak kayak Hasan Nasbi. Hasan Nasbi memang dia itu agak tenang gitu. Dia akan lihat lawan mainnya itu siapa gitu. Tapi kalau dilihat nggak imbang udah dia nggak akan mau dia. Gitu dia, ya. Makanya ya kalau Kodari, oh siapa? Mulai dari yang paling pintar sampai yang paling bodoh. Diladeni sama dia. Pengen juga aku sebetulnya diajak ya kan. Tapi cuman ya awak orang kampung ya kan. Itu ya kan ngomong masalah fufu fafa, masalah kemiskinan, masalah ketidakpuasan masyarakat, kemarahan masyarakat. Masyarakat mana yang marah yang kau bilang itu? Eh? Masyarakat mana yang marah yang kalian bilang itu? Kelompok kalian yang marah. Masyarakat pada umumnya nggak marah. Masyarakat pada umumnya itu baik-baik saja, ya. Ingat, ya, Indonesia sudah dibawa oleh Bapak Joko Widodo. Kalau ku bilang Indonesia ini ibaratkan, ya, Indonesia ini ibaratkan umat yang dibawa oleh Nabi Musa, ya, melewati berbagai macam rintangan sehingga Nabi Musa boleh mengantarkan umat itu dari tempat ini ke tempat yang di sana yang lebih baik, yang lebih the best, yang lebih perfect dan lebih menjanjikan. Itu dia. Ya, ada yang menantang hal itu. Ya paling Refli Harun. Kita sudah melewati COVID, kita sudah melewati inflasi, kita sudah melewati masa-masa di mana krisis ekonomi, ya. Coba bayangkan masalah COVID-19, ya. Coba bayangkan. Banyak negara yang bangkrut, ya. China bangkrut, ya. Setelah itu ada negara Yunani, begitu juga Sri Lanka, begitu juga Singapura juga merasakan dampak dan juga Malaysia. Indonesia, bayangkan bisa bertahan loh, luar biasa. Setelah itu apa? Oleh karena COVID, ya, maka terjadi inflasi. Siapa yang bisa menahan hanya sekitar 2 sekian persen inflasi di dunia ini kalau bukan Joko Widodo? Itu harus diakui. Mahasiswa, kau udah masuk waktu zaman COVID, kau udah masuk kuliah belum? Banyak kali gayamu. 10 tahun Jokowi rakyat menderita. Makanya kalau nggak tahu datanya nggak usah ngomong gitu loh, ya. Itu dia. Jadi apa yang mau kalian katakan lagi sekarang masalah Joko Widodo, ya, selalu yang negatif yang kalian keluarkan, ya kan? Nggak, orang-orang kayak gini udah nggak mempan. Cemana lah namanya, orang pecatan semuanya orang ini, orang yang nggak dianggap, ya kan? Ya, jadi itu aja lah dari Opung Parbella, ya. Aku bilang sama kalian, aku berani jamin PTU, ya, gugatan yang diajukan PDIP ditolak. Nanti sore ketika aku mendapatkan informasi tentang gugatan ditolak, kita akan bikin video baru lagi. Oke? Bye bye. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oh gitu ya, pembahasan Opung terkait ILC ya, yang membahas tentang gugatan PT UN. Ya, gimana menurut kalian, coba main di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.